Halo teman-teman semua, perkenalkan, aku Raya Khairuni Salasani dari Offering D7 Pengantar Ilmu Kependidikan. Hadirnya aku di sini akan menjelaskan kepada kalian mengenai kebijakan wajib belajar 13 tahun. Wah, pasti teman-teman semua masih belum pernah dengar ya mengenai kebijakan ini. Kebetulan, pada bulan Oktober 2024 yang lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) meluncurkan peta jalan pendidikan Indonesia untuk tahun 2025 dan 2045. Pada peta jalan pendidikan Indonesia 2025-2045 itu ada isinya mengenai kebijakan wajib belajar 13 tahun. Nah, mendengar hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Prof. Abdul Mukti menjelaskan bahwa wajib belajar 13 tahun itu bukan berarti setiap individunya akan merasakan sekolah hingga kelas 13. Bukan ya teman-teman? Tapi wajib belajar 13 tahun ini akan difokuskan pada prasekolah. Prasekolah itu apa aja sih? Prasekolah itu ada PAUD atau pendidikan anak usia dini, TK, taman kanak-kanak, dan KB, kelompok belajar. Adanya kebijakan belajar 13 tahun ini buat apa sih? Ternyata adanya kebijakan wajib belajar 13 tahun ini digunakan untuk memenuhi indikator penyelesaian jenjang SMA, MA, SMK, dan sederajat untuk tahun 2045 bisa mencapai 75,33%. Selain itu, adanya kebijakan wajib belajar 13 tahun ini juga digunakan agar rata-rata lama sekolah atau RLS penduduk usia 15 tahun dapat mencapai pendidikannya sampai 12 tahun. Selain itu, juga harapan lama sekolah bisa mencapai 14,8 tahun. Oh iya, selain itu, kebijakan wajib belajar 13 tahun ini juga digunakan untuk meningkatkan kualitas masyarakat di Indonesia. Namun, nyatanya di lapangan sendiri terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan wajib belajar 13 tahun. Kepala Badan, Kaban, Litbang, dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa banyak guru yang belum sebagai lulusan program pendidikan guru di lembaga pendidikan PAUD dan KB. Kapasitas pendidikan PAUD, anak usia dini dan TK atau KB, sebenarnya sudah diupayakan fasilitas yang layak. Namun, kapasitas pendidik sendiri ternyata masih belum diperhatikan. Sehingga masih banyak evaluasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama fokusnya adalah pendidik yang masih kurang atau masih belum cakap terhadap teknologi. Terdapat penelitian terhadap wilayah Sumatera Utara, yaitu TK Aisyah Bustanul Atfal nomor 5, dan TK Nurul Ilmi yang berada di kota, dan TK Negeri Pembina, dan TK Adelina yang berada di desa. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui problematika apa aja sih yang terjadi selama pendidikan atau selama pembelajaran daring itu berlangsung. Ternyata, di lapangan sendiri, problematika pada pembelajaran daring atau pembelajaran berbasis teknologi itu banyak sekali problemnya. Yang pertama adalah kurangnya akses penggunaan teknologi. Di wilayah-wilayah tertentu, teknologi itu
tidak merata secara keseluruhan. Sehingga banyak orang tua yang menggunakan teknologi itu hanya menggunakan handphone. Tidak hanya itu, bahkan ada yang tidak sama sekali menggunakan handphone. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama itu bisa terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial. Jadi beberapa orang yang memiliki ekonomi ke bawah, itu mereka kesulitan untuk mendapatkan akses teknologi itu sendiri. Sehingga hal ini menyulitkan pembelajaran daring atau pembelajaran berbasis teknologi yang ada di TK tersebut. Selain itu, media pembelajaran. Banyak aplikasi edukasi yang dapat digunakan selama pembelajaran daring itu berlangsung. Namun, sayangnya orang tua hanya bisa menggunakan aplikasi WhatsApp saja. Sehingga hal itu menyulitkan para pendidik untuk memberikan banyak informasi terkait dengan pembelajaran. Selain itu, penggunaan WhatsApp sendiri juga banyak yang masih belum cakap. Sehingga banyak informasi pula yang hanya tersampaikan itu separuh-separuh saja atau bahkan tidak sama sekali. Nah, selain TK yang berada di Sumatera Utara, juga terdapat TK Pote Merehom dari Banda Aceh yang juga dilakukan penelitian untuk mengetahui nih kira-kira apa aja yang terjadi selama pembelajaran daring berlangsung di TK tersebut. Ternyata problematikanya itu sebenarnya 11-12 dengan TK yang berada di Sumatera Utara. Namun, di TK Pote Merehom, Banda Aceh, yang paling disorot adalah kesiapan orang tua dan guru terhadap pembelajaran daring. Kenyataannya, banyak orang tua yang masih belum siap terhadap perubahan ini, sehingga mereka terkadang kesulitan untuk mengatur jadwal antara diri mereka dengan anak-anak. Hal itu yang biasanya menyebabkan kesulitan atau terhambatnya pembelajaran daring. Nah, melihat problematika itu, jadi membuat kita tahu nih, ternyata pendidikan di Indonesia itu juga masih banyak evaluasinya. Nah, ketika banyak evaluasinya, hal itu jika terus dibiarkan, itu bisa menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia sendiri dan juga kemajuan sumber daya manusianya. Untuk itu, perlu tindakan nyata agar keberhasilan pendidikan itu dapat terwujud. Tidak perlu buru-buru untuk menuju kebijakan yang baru. Kita harus memperbaiki evaluasi yang ada. Karena jika tidak seperti itu, maka kesalahan-kesalahan yang seperti ini akan terus terjadi di masa yang akan datang. Dan hal ini akan menghambat pendidikan Indonesia menjadi yang berkualitas serta menghambat kemajuan untuk sumber daya manusianya sendiri. Nah, kira-kira inovasi apa sih yang bisa kita kasih ketika kita tahu nih ada problematika di dunia pendidikan terutama untuk teknologi? Yang pertama, pemberian pelatihan pada guru. Tentu, hal itu harus dilakukan karena pendidik adalah orang yang memberikan ilmu bukan pertama kali, tapi setidaknya di lembaga pendidikan, pendidik adalah orang yang memberikan ilmu kepada muridnya. Nah, jika guru sudah berkualitas, maka pendidikan juga ikut berkualitas. Maka dari itu, pelatihan guru amat sangat harus dilakukan agar guru-guru yang ada di Indonesia dapat berkualitas. Selain itu, pemberian edukasi pada orang tua. Kenapa sih harus gitu? Karena biar orang tua tahu nih,
ternyata pendidikan di Indonesia itu tidak seperti zaman-zaman yang dulu. Sekarang sudah mulai berkembang nih. Jadi, untuk orang-orang tua yang ada di luar sana, kalian harus peka terhadap perubahan juga ya. Jadi nggak cuma guru-guru aja nih. Kalian para orang tua juga harus peka terhadap perubahan. Biar kalian tahu bahwa pendidikan itu akan terus berinovasi dan anak-anak kalian akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas jika kalian juga ikut paham mengenai perubahan. Nah, video ini hanya memberikan informasi nih mengenai wajib belajar 13 tahun, mengenai problematika yang terjadi, dan inovasi yang diberikan. Jika kalian merasa ini belum cukup bisa diterima ilmunya, tidak apa-apa. Kalian bisa membaca banyak literatur di luar sana mengenai pendidikan kita dan inovasi-inovasi yang harus dikembangkan. Atau jika kalian ingin mengetahuinya secara langsung mengenai problematika dan solusinya, kalian bisa melakukan penelitian secara mendalam di sekolah-sekolah di luar sana, terutama untuk pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Mengingat kita akan merasakan kebijakan wajib belajar selama 13 tahun. Baik, sekian dari saya Raya Kharunisa Hasani. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.